Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4/4 FM RRI Padang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, di malam hari ini kita kembali dalam segmen Minang Kreatif di jam 8 malam hari ini sampai jam 9 malam nanti. Dan kita akan membahas hal-hal yang ada hubungannya dengan dunia kreatif gitu ya, entah apapun bidang yang digeluti oleh narasumber kita. Dan malam hari ini tentunya juga kita akan ngobrol-ngobrol kalau malam hari ini sama seorang kreator video atau video kreator, konten kreator, apapun itu sebutannya. Nanti kita tanya lebih jelas ya lagi sahabat budaya. Tapi yang pasti siaran malam hari ini bisa kamu dengerin di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id atau di RRI Play Go, sahabat budaya. Juga di ini ya, di channel YouTube kita lagi live streaming di channel RRI Pro 4 Padang sampai jam 9 malam nanti. Nanti kita sahabat budaya, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentunya. Kita sapa dulu ya, di Zoom kita udah terhubung bersama Bang Akil Rahman. Halo, selamat malam Bang Akil, atau aku manggilnya Akil aja kali ya? Aja deh. Akil aja. Halo, selamat malam. Iya. Akil, gimana kabarnya Akil? Akil atau Rahman sih panggilannya? Akil. Akil ya. Aja. Oke, Akil lagi di mana nih? Ini sekarang di rumah. Di rumah, Akil tinggal sekarang di Bandung nggak? Oh, di Bandung, wow. Baru hijrah ke Bandung, hijrah lagi ceritanya. Atau iya, udah? Baru hijrah ke Bandung itu minggu lalu. Minggu lalu banget. Karena dia juga udah offline. Oh gitu, iya berarti udah mulai kuliah ya? Iya udah. Cuma per hari kemarin itu sempat ada kasus juga Omicron ya, jadi online lagi sekarang. Oh, online lagi, iya. Berarti Akil sedang melanjutkan pendidikannya di Bandung. Iya. Oke, boleh tahu nggak jurusannya Akil di sana apa tuh? Akil kuliah di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Komputer Informatika, program studi D4 Teknik Informatika. Oh, Teknik Informatika. Jadi pantas ya jago ini ya, yang ada hubungannya dengan teknologi lah gitu ya. Enggak juga lah. Oh, enggak juga. Banyak ya. Tapi kalau pulang ke Sumbar, Akil pulangnya kemana? Akil asli Payakumbuh. Akil kecil sampai SMA itu di Payakumbuh. Oh, di Payakumbuh. Iya. Dari kecil sampai SMA di Payakumbuh ya. Oke, berarti baru kuliah. Berarti sekarang semester pertama atau keberapa nih ceritanya? Lulusan tahun 2020, jadi sekarang udah jalan 4 semester. Oh, 4 semester ya. Oke. Ini pertama kalinya juga mungkin Akil apa ngekos di sana atau gimana? Kebetulan Akil di Bandung itu tinggal di rumah saudara, jadi lumayan lah bisa ngirit gitu kan. Iya betul karena ini pertama kalinya juga ya keluar pulau lagi langsung gitu kan ya. Iya. Kalau langsung ngekos takutnya nanti nggak tahu mau gimana mau kemana nggak tahu gitu ya. Kalau nggak ada keluar, nggak serem juga kalau keluar dari Sumbar gitu kan. Iya, jadi betul. Di Bandung juga ada saudara dan rezekinya kuliah juga dapet di Bandung, ya syukur alhamdulillah gitu. Syukur alhamdulillah ya betul. Gimana sih kuliah di jurusan Teknik Informatika, Akil? Wah, gampang sih Kak, karena tiap hari kita dihadapkan dengan perubahan update teknologi yang bisa dibilang setiap menit itu ada aja pembaharuan gitu. Jadi ya gitu deh, mau nggak mau harus ngikutin perkembangan teknologi seperti sekarang gitu. Iya betul sih, karena teknologi cepat ya perubahannya gitu ya Akil ya, jadi emang harus diikutin, entah itu dari segi apa aplikasinya mungkin atau teknologi baru yang muncul gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau
itu kita ya sama teman-teman sebenarnya baru ketemu sama teman-teman itu baru seminggu ini sih Kak. Jadi sebelumnya itu kan kuliah di rumah di Payakumbuh gitu ya. Ketemu teman-teman ya virtual aja gitu via Zoom, Google Meet gitu. Jadi kurang berasa sih sebenarnya, cuma ada plus minusnya juga online offline kayak gini gitu. Iya. Karena iya sih ya, dari semester 1, semester 2, sekarang semester 4 berarti. Iya, jalan. Oke, 3 semester itu berarti emang dari awal ini berarti ya? Atau udah pernah? Dari awal semester 1, semester 2, semester 3 itu di rumah, dan semester 4 udah mulai offline, tapi per hari ini itu udah mulai online lagi, tapi kabarnya cuma sampai tanggal 14, nggak tahu deh gimana. Semoga aja corona bisa segera hengkang dari Indonesia. Iya betul. Apalagi kemarin kabarnya Bandung termasuk salah satu kota yang udah PPKM level 3 ya, kalau nggak salah ya? Iya, karena PPKM level 3 itu kemarin juga sempat orang-orang yang lewat gitu atau yang di kampus itu dipilih secara acak untuk dilakukan tes antigen gitu Kak. Jadi dari sana bisa ketahuan ntar gitu. Sempat Akil juga kemarin itu tes antigen dan alhamdulillah negatif, cuma ada yang barengan sama Akil itu dia positif gitu. Jadi ngeri sih ya, betul. Apalagi Omicron katanya penyebarannya lebih cepat lagi. Tapi kita nggak ngobrolin itu, kita ngobrolin soal kegiatan Akil sebagai apa nih, konten kreator atau gimana sih sebutannya? Nah, Akil sebelum itu dulu kan belum ada Instagram, belum ada YouTube gitu kan ya, belum ada medianya. Akil pertama kali kenal dunia bikin video atau dunia seni secara umumnya itu kapan, Akil? Sebenarnya Akil suka bikin video kayak gitu. Sebenarnya nggak dibilang konten kreator sih enggak juga gitu kan. Cuma ya karena suka aja gitu. Jadi awal kenal sama sosial media itu, ingat gak Kak zaman-zamannya Dubsmash gitu? Dubsmash inget sih, ada. Nah, tuanya bikin video-video gitu. Jadi kalau kakak buka Facebooknya Akil atau dari Instagram Akil udah dari 2015 itu, kalau dibuka arsip-arsipnya itu banyak itu tuh video alay-alay. Iya. Jadi awal Dubsmash ya, waduh lawas banget. Di Dubsmash dulu ingat nggak Kak? Belum ada HP yang kamera depan gitu kan ya. Jadi kalau ini bikin video yang yang mau nge-shoot ke arah Akilnya, ya udah pakai kamera belakang terus diputer gitu. Iya, oke. Terus itu ininya ya, perjuangan bikin kontennya waktu itu ya. Iya bener. Jadi kan waktu itu ya biasalah bikin video ngasal diupload, terus bikin video upload gitu. Nah, Agak mulai serius itu sebenarnya di 2018 itu mulai ke YouTube. Nah dari YouTube itu kan ada cuannya kan ya, ada aksesnya gitu. Nah cuma waktu itu Akil ini sempat tinggal di Jogja juga 6 bulan waktu itu magang PKL waktu SMK. Akil dulunya SMK. Jadi kalau di luar itu nyalinya Akil itu cukup besar untuk bikin konten gitu kan. Maksudnya kayak mau bikin vlog, mau bikin video-video dokumenter gitu, enak. Nah beda kalau seandainya Akil lagi di Payakumbuh atau gimana gitu. Iya betul. Kayak ada rasa gimana gitu mau ngomong-ngomong depan kamera gitu. Karena ngapain sih? Nah, masih ada rasa yang kayak gitu. Iya. Nah terus kalau ya kayak bodo amat aja gitu. Orang nggak kayak sama kita juga gitu. Ya udah mau bikin video kayak dulu di YouTube sempat bikin prank-prankan gitu, nggak jelas. Sempat bikin prank juga berarti 2018 gitu ya. Iya itu 2018. Nah di YouTube kan untuk dapet orientasinya waktu itu pastilah dapet kita ada penghasilan gitu. Nggak dipungkirin juga ya.
Jadi waktu itu tuh kan ada, kalau dari YouTube itu ada syaratnya untuk bisa dapat AdSense itu 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang, dan kalau nggak salah itu cuma 4 bulan itu tercapai. Nah cuma karena kesibukan dan yang lain-lain itu kan Agil udah kelas magang PKL itu kelas 11. Nah waktu udah pulang PKL udah kelas 12 dan itu udah sibuk sama ujian ini tuh segala macam, akhirnya sampai sekarang nggak ada konten lagi di YouTube gitu. Nah dari YouTube itu sempat vakum gitu, nggak ada ngapa-ngapain sama sekali, emang benar-benar fokus sama pendidikannya juga. Dan untuk bisa kuliah di Bandung juga perjuangan banget gitu. Nah karena emang fokus belajar berarti ya. Iya, jadi nggak ada ngapa-ngapain. Lagian kalau untuk bikin konten di YouTube itu benar-benar harus mikir gitu, walaupun konten yang kayak biasa-biasa aja, kita harus mikir konsepnya kayak gimana, apalagi yang kayak Akil gitu, mulai dari shootnya gimana, tempatnya gimana, ngeditnya Akil sendiri, dan mikirin algoritma dari YouTube itu supaya video kita bisa di follow up lagi sama YouTube, itu harus mikirin keywordnya seperti apa gitu. Jadi benar-benar sendirian, jadi untuk satu video itu bisa butuh waktu 1 minggu gitu. Jadi kalau untuk sekarang mah karena Akil sendiri juga nggak worth it gitu. Nah beda kalau orang-orang yang udah punya channel YouTube gede, ada timnya juga, nah itu kan enak, kalau ini bagian skenario-nya, ini yang bikin konsep ini gitu, ini kameramen, kan kita sebagai talent gitu, ya tinggal syuting aja. Nah kalau sendiri kan agak repot gitu. Repot banget. Nah akhirnya ke Instagram lagi. Nah Instagram di 2020 itu udah Akil arsip tuh, posting-postingan sebelumnya udah kosong sama sekali. Karena apa diarsip? Karena iya, kayak yang Akil bilang tadi, kalau seandainya dibuka tuh arsip-arsip di Instagram itu banyak tuh foto-foto zaman-zaman alay. Iya betul. Buat brand juga ya, masa nggak mau nge-branding tapi videonya yang lama-lama masih zaman-zaman that's best ya. Akhirnya diarsip dulu. Terus gimana Akil? Terus di 2021 itu kan kayak kalau dulu bikin konten di YouTube kayak biasa aja, edit ya udah, nggak ada yang menarik gitu ya kan. Nah akhirnya Akil kalau di YouTube mah agak ribet gitu, lari nih ke Instagram gitu. Nah di Instagram juga nggak tahu kayak gimana algoritmanya Instagram, cara kerjanya Instagram itu supaya bisa masuk explore atau FYP gitu di TikTok. Nah akhirnya lagi nih di YouTube, nonton di YouTube tutorial search engine optimization atau algoritmanya Instagram gitu. Nah akhirnya waktu 2021 ya Kak, kalau nggak salah itu Reels dipublish. Betul. Iya segitu ya. 2021 apa 2020? Lupa deh. Kalau nggak 2021 deh. 21 ya. Nah dirilis fitur Reels itu ada nih nemu video. Nah karena Instagram lagi ini gitu, untuk pengguna Instagram disarankan untuk menggunakan Reels gitu. Nah akhirnya aku coba sampai sekarang ketagihan gitu, karena ketagihannya itu setiap kali posting Reels itu bisa dapat sekian ratus ribu views gitu, walaupun nggak semua video, tapi ada kebanggaan tersendiri gitu kan, soalnya followers yang nggak seberapa bisa dapat views sampai ratusan ribu gitu kan, sesuatu yang wow gitu. Karena kalau kita cerita tentang sosial media, entah itu YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, semuanya itu tentang angka gitu. Iya sih, betul. Dan maksudnya yang akhirnya Akil jadi bangga juga bukan karena apa-apa, tapi karena Akil emang ngulik kan ya dari awal ya, emang nyari tahu ya, maksudnya sampai cari tutorialnya di YouTube gitu kan, search engine optimization gitu kan. Dan ketika itu udah berhasil mencapai views ratusan ribu, sekarang followersnya berapa? Sekarang 3.800 sama Kak. Mending aku 1.000 aja nggak nyampe kan, gimana tuh? Akhirnya dari berapa ya? Dari 1.900-an kalau nggak salah, bisa naik 2 kali lipat gara-gara Reels.
gara-gara Reels. Wow, berarti emang cukup efektif ya Reels untuk apa? Untuk dapetin followers secara organik. Iya betul, followers secara organik ya. Dan kalau ada tipsnya nih mungkin bagi sahabat Buda yang denger, gimana tuh caranya biar konten yang ini kita bikin dilihat oleh Akil orang? dapet Instagram dari YouTube juga sih Kak. Jadi dari Akil nonton videonya itu kalau ada yang mau coba gitu, lihat channel YouTube-nya Kus Leo gitu. Nah di sana dikatakan kalau kan per 2021 itu Instagram sebenarnya kalah saing sama TikTok dari segi pengguna. Jadi sosial media dengan pengguna terbanyak di dunia saat ini itu adalah TikTok gitu. Nah makanya muncullah Reels gitu kan. Kan Reels ini mirip-mirip kayak TikTok kan ya. Nah, TikTok tapi di Instagram ya. Dikatakan kalau seandainya dari algoritma Instagram sendiri itu mereka lebih mengutamakan postingan-postingan yang menggunakan fitur Reels gitu. Nah, di sana dari akhir pun dari 5 postingan terakhir itu nggak ada menggunakan hashtag, nggak ada menggunakan yang lain-lain gitu yang kayak biasanya kan setiap postingan itu ada hashtag, ada banyak gitu biar dapet banyak like gitu kan ya. Nah ini nggak ada sama sekali, jadi emang benar-benar algoritma dari Instagram itu yang bekerja. Nah itu algoritmanya ngelihat dari sisi interaksi si user atau followers kita ataupun yang bukan followers itu dilihat dari komen, dilihat dari like-nya berapa, terus dilihat juga dari yang paling berpengaruh itu user menyimpan konten yang kita bikin gitu. Oh gitu. Nah, bagaimana di detik pertama, kedua, ketiga itu user harus bertahan dulu di video kita gitu. Kalau bisa ngelihat sampai akhir itu akan jauh lebih bagus lagi gitu. Nah setelah itu kalau udah lengkap tuh yang 3 komennya juga rame, yang nge-save juga banyak gitu kan. Nah itu nanti algoritma Instagram sendiri akan mengkalkulasikan sehingga nanti bisa masuk ke halaman explore-nya orang, walaupun kan kalau seandainya kita posting yang tahu kan cuma followers kita nih. Nah kalau udah masuk explore, nah siapapun yang mungkin punya apa ya, sebelumnya dia juga pernah lihat konten yang mirip-mirip dengan kita itu, ya otomatis itu nanti akan video kita akan di-up lagi sama Instagram. Betul. Nah untuk lain itu yang Akil dapetin dari nonton channel di YouTube itu, kita gunain aja semua fitur yang ada di Instagram. Kayak sekarang kan udah ada audio gitu, kita bisa pakai audio orang, kita bisa menggunakan filter-filter dan yang lainnya. Nah itu sebenarnya dari Instagram itu sendiri mereka lebih suka kita berlama-lama di aplikasinya mereka gitu, karena ya bisa dibilang simbiosis mutualisme juga bagi mereka. Nanti di beberapa kali kita scroll diselipin iklan mungkin, terus juga nanti seandainya kita swipe story juga disisipin iklan gitu. Jadi mereka memang minta kita untuk berlama-lama di Instagram. Kan di Instagram juga bisa kita lihat tuh berapa lama kita bermain Instagram dalam sehari gitu. Nah kayak gitu yang Akil dapat dan Akil cobain. Akil mulai itu di November cobain, sebenarnya nggak sengaja juga sih Kak. Jadi waktu itu kan Akil dari Payakumbuh ke Bandung, di samping perjalanan itu sempat di videoin gitu. Nah sempat videoin di kereta, sempat video di pesawat gitu kan ya. Nah sebelumnya itu juga ada audio yang Akil simpan kayak quote gitu. Jadi ini kayaknya kalau di post cocok juga nih, sekalian mau coba tutorial yang Akil nonton di YouTube. Dan alhamdulillah itu bisa dapet yang kayak sekarang gitu. Yang kayak sekarang view sampai ratusan ribu, itu jadi satu kebanggaan sendiri, padahal video ya bisa biasa aja gitu. Tapi mungkin yang biasa itu punya ini ya, punya karakternya, mungkin video perjalanan yang estetik kali gitu ya, kita nyebutnya. Dan setelah Akil pelajari ternyata kita emang harus ini ya, kalau di dalam Instagram nih khususnya, emang gimana caranya kita bikin
followers bertahan selama mungkin, terus interaksinya juga gitu ya. Ada Iya. komen mungkin di video kita, terus yang paling tinggi tadi nilainya nge-save postingan kita gitu ya. Iya, nah. Oke, nah itu gimana caranya biar orang komen postingannya Akil, terus orang betah nontonnya gitu? Gimana tuh caranya? Ini menarik Kak. Jadi gini ya, Akil kan ini save beberapa audio gitu. Nah kalau dulu di awal-awal banget nih, zaman yang kayak dibilang tadi ada dub smash itu kan nggak jelas aja ya, goyang-goyang nggak jelas. Terus parodiin Mama Dede gitu kan ya. Nah itu kan ya seru-seruan aja gitu. Seru-seruan aja ya. Terus interaksi sama followersnya juga ya kayak biasa aja gitu. Nah di YouTube pun juga sama kayak gitu, dapat like juga enggak, views juga kecil, komen juga paling teman-teman yang kenal gitu kan ya. Nah waktu di Instagram ini Agi mikir nih, waktu di YouTube Agi juga sempat bikin ini kan dulu sekolahnya SMK jurusan IT juga gitu kan. Nah jadi suka ini bikin video tutorial programming gitu. Nah tapi nggak ada yang nonton. Oke. Terus pas mau bikin konten-konten kayak kemarin itu karena ini jadi kita harus tahu target kita itu siapa gitu. Target kita itu mau ini kayak yang kakak bilang tadi lah, konten mau kreator apa gitu. Kan ada kreator kan hiburan, konten apa kreatornya beauty gitu yang cewek-cewek biasanya nih. Nah kita harus tahu target kita itu siapa gitu. Nah kan akhirnya udah coba nih di Instagram itu nggak ada view sama sekali kalau Agil nge-share yang berbau ilmu pengetahuan gitu kan. Programming, cara bikin aplikasi ini, cara bikin ini kayak gini gitu. Nggak ada yang nonton kan. Dan kemarin itu bikin kayaknya nggak cocok nih Agil di bidang ini akhirnya. Karena Agil scroll TikTok sama Instagram juga ada nemu ini konten-konten orang yang kayak story bucin gitu. Ada ya. Jadi kan buat orang lagi pacaran lah, ada kayak yang galau-galau gitu. Nah agak chat tuh satu-satu. Nah ini kayaknya cocok nih yang ini. Terus videonya gimana ya? Ada nggak stock video atau enggak gitu? Nah kalau nggak ada, tapi aku suka sama audionya, paling cari dulu kemana gitu, mau jalan kemana gitu sambil videoin. Nah akhirnya ternyata dari beberapa video yang udah dibikin itu cocoknya sama followers Akil itu ya yang kayak gitu, bikin video-video galau-galau. Padahal sebenarnya nggak galau ya, padahal emang kebutuhan konten aja ya. Jadi kalau Akil bilang tuh sosial media adalah dunia tipu-tipu gitu kan. Betul sih. Nggak semua yang ada di sana juga kita alami secara nyata di kehidupan kita gitu ya, Akil ya. Ngelihat post di Twitter mungkin di screenshot gitu, ini bagus nih dijadiin story aja gitu. Nah ntar pada nanya, Akil udah bisa galau-galau ya sekarang, karena kebetulan Akil sendiri gak pacaran gitu ya Kak. Gitu. Jadi teman-teman yang sebelum tuh, Akil udah bisa galau ya sekarang gitu. Mereka masih menganggap itu adalah ini ya, cerminan perasaan kita saat ini gitu ya, Akil ya. Jadi Akil bilang itu, netizen Indo kayaknya butuh konsumsi yang kayak gini. Jadi kalau dikasih ilmu pengetahuan mereka nggak peduli gitu. Jadi kalau dikasih yang kayak gini, stop nih gitu. Iya, nggak apa-apa ya ngikutin pasar, tapi juga ada idealismenya di sana ya, Akil ya. Masih bertahan dengan kualitas videonya. Nanti kita lanjutin obrolannya di malam hari ini sahabat budaya, tapi kita break dulu ya, Akil ya. Siap Kak? Oke siap. Sahabat budaya juga tetap bersama kita dulu di Minang Kreatif di malam hari ini di Perempat FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan.
92,4 FM RRI Padang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kita masih ngobrol-ngobrol di malam hari ini, sahabat budaya. Ada Gus Pri di sini dan Akil Rahman ya, yang juga masih kita hubungi lewat Zoom di malam hari ini. Tadi cerita kita sampai di mana ya, Akil ya? Sampai bikin konten ya? Ya, sampai bikin konten nggak? Oke. Berarti Akil sekarang kayak udah nemu gitu ya arahnya media sosialnya dalam hal ini. Ini media sosialnya Instagram aja atau TikTok juga? Kalau media sosial aku paling aktif di Instagram sih kan. Kalau di TikTok nggak tahu tuh mau ngapain. Bikin ini deh, bikin gitu challenge, bikin challenge gitu kan, banyak tuh challenge di TikTok kan. Paling ini aja sih Kak, kalau di Instagram di TikTok itu apa yang udah aku post di Instagram di post ulang lagi di TikTok gitu. Oke, karena masih bisa ya bentuknya. Ya, mungkin video-video reels di Instagram diposting di TikTok masih bisa lah ya. Iya, benar. Oke. Paling kalau kayak ada yang lagi hits nih di TikTok gitu, paling bareng teman-teman aja tapi di postnya di TikTok. Tapi kalau nggak ada sih. Akil punya TikTok juga berarti? Ada. Oke. Tapi sekarang lebih aktifnya di Instagram dan kayaknya emang udah nemu aja ya arahnya mau kemana nih konten-kontennya gitu mau dibikin ya? Iya. Paling dan sekarang kayak yang galau-galau gitu, ngebucin-bucin gitu. Pasti sering di komen ya, maksudnya kenapa Akil galau gitu? Enggak? Iya, kalau teman-teman yang kenal gitu, oh Akil udah bisa gini-gini ya, ada peningkatan ya sejak kuliah gitu kan. Nah terus kalau yang di yang non followers gitu kan, kadang ini adu nasib mereka di sana, terus kayak ada sama pacarnya gitu, terus di tag gitu. Nah akhirnya yang bikin interaksi di konten Akil itu jadinya orang-orang yang kayak gitu. Jadi mereka ada nih sama kehidupannya sekarang, ada yang lagi ditinggal pas sayang-sayangnya gitu. Nah akhirnya di tag orangnya di sana, akhirnya jadi panjang gitu. Nah dari situ sih sebenarnya jadi Instagram ngelirik Instagram Akil itu kayak, oh ini Instagramnya benar-benar aktif gitu, ada interaksi di sana. Karena kan ada aja nih, biasanya kan ada banyak tuh di Instagram yang jual-jual followers gitu, dan followersnya itu orang India semua gitu kan. Pas dicek ini siapa nih, kan semua Instagramnya gitu. Iya kan, biasanya foto profilnya juga nggak ada. Yang beli apa followers itu sebenarnya kebanyakan ini ya Kak, kebanyakan all shop gitu. Oke lah, itu mungkin menunjang bisnisnya mereka, tapi kalau untuk pribadi sih nggak disarankan untuk menggunakan followers gitu, karena ya emang iya sih followers itu bisa naik dalam sehari 2 hari, itu bisa sampai 10.000 followers gitu. Nah tapi kan nggak ada interaksi sama sekali, like-nya cuma 20-30 ya nggak ada gunanya juga gitu. Ngapain ya? Jadi orang juga bisa nilai kali gitu ya dari jumlah interaksi yang ada di konten kita gitu jadinya, Akil ya. Dan orang India semua nih. Iya. Siapa tahu dia emang banyak temannya orang India, kita juga nggak pernah tahu. Terus berarti sekarang kontennya Akil lebih ke yang galau-galau gitu. Nah, akan ada perubahannya nggak nanti? Atau mau terus-terusan bikin konten galau nih Akil di Instagram? Akhirnya sempat sih Kak, karena kan kemarin masih di Payakumbuh gitu, masih Payakumbuh. Jadi kalau kayak yang bilang tadi, kita ngomong depan kamera gitu, mau bikin vlog, kayaknya dianggap masih aneh bagi orang-orang di sana gitu. Cuma kalau rencananya kemarin itu, ntar ke Bandung sekalian lah mau bikin konten-konten keseharian kuliah itu kayak gimana, karena Akil dulu sekolahnya ini di SMK Negeri 4 Payakumbuh gitu kan. Jadi sekolah itu sekolah baru dan Akil itu angkatan ketiga gitu. Jadi dan Akil alumni yang pertama kali kuliah ke Pulau Jawa gitu. Jadi pengen aja nanti mau kayak bikin vlog gitu keseharian kuliah itu kayak gimana. Jadi walaupun ya kayak yang tadi di YouTube itu agak susah dapet viewsnya, seenggaknya
aku bisa keseharian di Bandung bisa terdokumentasi dengan baik, bisa juga berbagi pengalaman sama adik-adik yang di SMK gitu. Rencananya itu cuma sampai sekarang belum terrealisasikan karena keterbatasan. Kalau untuk bikin vlog kita butuh softwarenya apa gitu, kameranya harus kayak gini gitu. Jadi paling dilengkapin dulu gearnya. Iya betul. Untuk vlog rencananya itu sih kedepannya Kak. Oke, berarti sekarang dalam rangka mengumpulkan gearnya, alat-alatnya mungkin. Dan ini untuk kebutuhan media sosial Instagram ya, bukan YouTube nanti ya jatuhnya ya? Untuk di Instagram kayak cuplikan-cuplikan gitu paling. Nah untuk versi panjangnya ada di YouTube gitu. Oh di YouTube, jadi nah jadi yang di Instagram alihkan juga nih ke YouTube karena yang ada cuannya otomatis YouTube gitu. Iya betul. Iya, tapi sekarang agak belum bisa dilaksanakan dulu karena tiba-tiba sekarang kuliahnya jadi online lagi ya, Akil ya? Iya, online lagi dan itu yang waktu offline kemarin itu cuma ini aja Kak, offline-nya itu cuma praktek, jadi ke kampus itu cuma 2-3 kali dalam seminggu gitu. Dan itu pun waktunya juga nggak lama dan di kampus pun juga nggak boleh kalau udah habis udah kelar mata kuliahnya dan harus langsung pulang gitu, nggak dibolehin lama-lama. Iya. Mau bikin konten pun agak susah juga ya, mau gimana gitu ya. bikin konten dilarang satpam bikin konten di kampus. Nah itu kontennya bisa nggak? Kita tunggu peraturan itu keluar. Iya kita tunggu ya. Dulu kan sempat bikin konten prank juga. Apakah nanti akan ada prank-prank lagi nih dari Akil atau gimana? Itu ada banyak yang harus dikorbankan gitu kan. Yang pertama, kalau dulu ya Akil sama teman-teman itu waktu magang, jadi teman-teman itu ya Akil bersyukur punya teman-teman yang support gitu. Ya. Ini minta tolong pegangin kamera dong gitu. Entah ngumpet balik semak-semak sini ya. Mereka mau aja gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi kalau untuk sekarang sih kayaknya agak susah gitu. Apalagi teman-teman ya selama ini yang di kampus kenalnya cuma virtual aja lewat Zoom, Google Meet, dan sekarang baru bisa ketemu seminggu ini dan ini udah balik online lagi, jadi agak susah gitu. Ntar gimana lagi? Si Aco udah nyuruh-nyuruh aja nih gitu. Iya ya, maksudnya belum ya teman tapi belum yang dalam tahap nyuruh megang kamera buat bikin konten ya. Nah, terus kalau untuk di konten-konten prank itu nyali juga harus gede. Iya sih betul sih. Kayak kita kan mau ngerjain orang nih, nah ini kayaknya marah nggak ya, kalau marah beneran gimana gitu, jangan sampai ntar ditabuk sama orang ya kan, repot gitu kan. Iya sih, tapi nanti pasti akan ketemu juga ya mau bikin apa, idenya apa, sambil jalan sambil dipikirin juga ya Akil ya. Iya. Tapi sekarang masih fokus ke Instagram. Nah tujuannya nanti mau kemana sih Akil? Kalau tadi dibikin YouTube emang mau sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan cuan juga ya. Kalau di Instagram apa nih? Emang mau jadi selebgram apa mau jadi apa nih Akil nih? Ya juga sih kan sebenarnya itu challenge buat Akil aja sih. Karena dari udah lama juga ya, dari 2015 sekarang udah 2022, kenapa baru naiknya sekarang gitu. Dan itu pun sebenarnya bagi Akil itu udah sesuatu yang wow. Mungkin bagi orang ya apa sih baru views segitu, followers segitu ya, semua orang juga banyak kok yang kayak gitu. Tapi kalau ditanya untuk sendiri itu adalah sesuatu hal yang membanggakan untuk Akil sendiri, karena dari 2015 nggak naik ya, tapi Akil terus lanjut sampai sekarang itu bisa dapat. Dan kalau dibilang target mau jadi selebgram sih enggak juga sih, enggak juga ya, apa sih gitu. Betul. Ya kalau seandainya kalau orang bilang kan sekarang karena adanya sosial media itu ada banyak banyak sumber pekerjaan di bidang pekerjaan. Nah kalau seandainya
sosial medianya Akil bisa jadi penghasilan juga buat Akil, why not? Kenapa enggak gitu ya, betul. Karena juga sekaligus ngasah skillnya di situ ya, Akil ya. Mau ngedit, mau bikin ceritanya, ngomong depan kamera gitu. Itu juga ya. Emang harus dilatih banget. Kebukti nih sekarang pas kita on air ini sahabat budaya, Akil lancar banget dong on airnya sama kita di malam hari ini. Iya. Kuliahnya enggak public speaking tapi lancar ngomongnya ya enggak? Tapi syukurnya yang itu Kak, karena dari SMP sampai sekarang Akil bisa dibilang lumayan aktif juga di organisasi. Oke. Jadi untuk nih sahabat RRI, siapa sih panggilannya Kak? Kalau pendengarnya Pro4 sahabat budaya namanya. Sahabat budaya. Nah, untuk sahabat budaya nih yang masih sekolah gitu, organisasi itu memang benar-benar membentuk soft skill dan hard skill kita gitu. Kayak yang semua yang kayak gini nggak pernah dipelajarin di dalam kelas gitu, adanya di organisasi. Dan lagi bersyukurnya di organisasi bisa dapet yang kayak gini gitu. Betul. Itu dia ya sahabat budaya, pentingnya berorganisasi dan mungkin juga apapun bidang kamu nanti mengkomunikasikannya dengan orang lain itu juga satu hal yang lain lagi ya, harus dipelajarin juga ya Akil ya. Iya. Kayak Akil kan jurusan kita linear nih sama sekarang teknik informatika gitu. Nah, ketika Akil bikin aplikasi atau bikin website gitu, dan secanggih apapun teknologi yang digunakan, secanggih apapun aplikasinya, kalau nggak bisa diaplikasikan ke publik, nggak bisa menyampaikan, aplikasinya kayak gini gitu, menggunakan artificial intelligence gitu, dan segala macam teknologinya yang ada di aplikasi itu, tapi Akil nggak bisa menyampaikan, ya sama aja bohong jadinya gitu. Iya betul. Oke deh Akil, nanti ditunggu-tunggu lagi nih kontennya di Instagram gitu ya, di TikTok kalaupun belum ketemu, nanti mudah-mudahan ketemu juga ya. Obrolan kita kayaknya sampai di sini dulu nih, karena udah mau jam 9 juga. Terima kasih sekali lagi Akil, udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Sukses juga untuk kuliahnya yang udah mulai offline lagi nanti, mudah-mudahan bisa lancar semuanya ya Akil ya. Oke, selamat malam Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izinnya Kak. Oke, siap. Itu dia obrolan kita sama Akil Rahman di malam hari ini sahabat budaya, dan terima kasih juga untuk kamu yang udah dengerin. Mungkin kita nantikan Minang Kreatif edisi berikutnya setiap hari Rabu jam 9 malam. Tetap bersama kita di Pro4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.